Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujahid dari jurusan Akuntansi Program Studi D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai modal saham, dividen, dan laba ditahan. Untuk itu, simak penjelasannya baik-baik. Pertama yaitu pengertian modal saham. Sebelum mengenal lebih dalam mengenai modal saham, tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari modal saham itu sendiri. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham ini adalah selembaran kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Saham yang merupakan bukti pemilikan PT mempunyai beberapa hak sebagai berikut. Di antaranya pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 hak-hak pemegang saham, yaitu hak untuk berpartisipasi, hak untuk memperoleh laba, hak untuk membeli, dan hak untuk menerima pembagian aktiva. Pertama-tama kita akan membahas terkait hak untuk berpartisipasi. Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal ini yaitu menentukan arah dan tujuan perusahaan, yaitu melalui hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau biasa kita kenal dengan istilah RUPS. Yang kedua yaitu hak untuk memperoleh laba. Hak untuk memperoleh laba ini jika perusahaan mendapatkan laba, maka pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh laba. Laba yang diberikan itu bisa dalam bentuk dividen yang dibagi oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu hak untuk membeli. Jadi pemegang saham juga memiliki hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan agar proporsi pemilikan saham masing-masing pemegang saham dapat berubah. Dan terakhir yaitu hak untuk menerima pembagian aktiva. Hak ini terkait mengenai pembagian aktiva perusahaan dalam hal perusahaan telah dilikuidasi. Apabila perusahaan mengeluarkan satu macam saham, maka saham-saham disebut saham biasa atau kita kenal dengan istilah common stock. Apabila saham yang dikeluarkan itu ada dua macam, yang satu adalah saham biasa dan yang lain adalah saham prioritas atau istilah lainnya yaitu preferred stock. Nah, saham biasa. Saham biasa adalah saham yang melunasinya dilakukan dalam urutan yang paling akhir dalam hal perusahaan dilikuidasi, sehingga risikonya adalah yang paling besar. Karena risikonya besar, biasanya jika usaha perusahaan berjalan dengan baik, maka dividen saham biasa akan lebih besar daripada saham prioritas. Saham preferen atau saham prioritas, yaitu saham yang mempunyai beberapa kelebihan, biasanya dihubungkan dengan pembagian dividen dan pembagian aktiva pada saat perusahaan dilikuidasi. Dalam hal pembagian dividen adalah bahwa dividen yang dibagi pertama kali harus dibagikan untuk saham prioritas. Kalau ada kelebihan, baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Selanjutnya yaitu dividen dan kebijakan dividen. Dividen adalah pembayaran sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Seperti yang dijelaskan di materi sebelumnya, bahwa dividen ini merupakan hasil keuntungan dari penanaman modal oleh seorang pemegang saham. Dividen umumnya lebih kecil dari saldo LDT. Hal ini karena satu, adanya persetujuan dengan kreditur untuk tidak membagikan laba ditahan seluruhnya guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya rugi. 2. Adanya peraturan dari instansi yang berwenang. 3. Adanya kebijakan pencadangan untuk reinvestasi
4. Adanya kebijakan untuk membayar dividen setiap tahun. Dan 5. Adanya kebijakan pencadangan guna menutup rugi. Jadi berdasarkan hal tersebut, bisa dikatakan bahwa dividen ini tidak 100% atau tidak keseluruhan dari laba akan dibagikan kepada pemegang saham, karena berdasarkan 5 pertimbangan itu tadi. Selanjutnya yaitu tanggal-tanggal yang berhubungan dengan dividen. Adapun tanggal yang berhubungan dividen di sini terbagi menjadi 3, yaitu date of declaration, date of record, dan date of payment. Nah, date of declaration yaitu tanggal pengumuman dividen. Pada saat diumumkan, perusahaan akan mendebit rekening laba ditahan dan mengkredit rekening utang dividen. Hal ini karena pada date of declaration yaitu mengumumkan akan dibagikannya dividen kepada para pemegang saham. Yang kedua yaitu date of record, yaitu tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak menerima pembayaran dividen. Pada tanggal ini tidak ada jurnal yang dibuat. Dalam artian pada tanggal pencatatan ini akan dicatat semua nama-nama pemegang saham yang akan menerima dividen sesuai dengan tanggal untuk dibagikannya dividen nanti. Dan yang ketiga yaitu date of payment, yaitu tanggal pembayaran dividen. Nah, pada tanggal ini perusahaan akan mendebit rekening utang dividen dan mengkredit rekening kas. Jadi bisa dikatakan pada tanggal date of payment ini para pemegang saham yang telah terdaftar namanya di date of record tadi akan dibayarkan dividennya sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pencadangan laba ditahan. Pencadangan laba ditahan merupakan penyisihan atau pencadangan sebagian dari laba ditahan untuk keperluan khusus seperti reinvestasi, ekspansi, dan sebagainya. Hal ini seperti yang kita jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu terkait antisipasi kerugian yang akan terjadi. 2 yaitu diatur dengan FASB Statement nomor 5, Accounting for Contingents. Pembatasan laba ditahan merupakan praktik yang dapat diterima, namun harus disajikan sebagai bagian dari kelompok rekening modal di dalam neraca dan harus diidentifikasikan dengan jelas sesuai dengan tujuan pencadangan tersebut. 3. Pada dasarnya hanya merupakan reklasifikasi laba ditahan yang mencerminkan keinginan manajemen untuk tidak membagikan bagian yang dicadangkan untuk dibagikan sebagai dividen karena perusahaan ingin menggunakannya untuk keperluan khusus. Nah, ini terkait dengan yang tadi bahwasanya ada antisipasi kemudian yang diberlakukan karena kemungkinan perusahaan itu tidak akan selamanya mengalami yang namanya laba atau keuntungan, tapi ada juga potensi untuk mengalami kerugian. 4. Apabila pencadangan dipandang tidak diperlukan lagi, maka saldo laba ditahan yang disisihkan tersebut harus dikembalikan ke rekening laba ditahan. Adapun contoh untuk pencatatan pembatasan LDT yaitu dengan mencatat atau membuat catatan di bentuk cadangan untuk perluasan pabrik sebesar 800 juta per tahun selama 5 tahun dengan cara mentransfer dari laba ditahan.